Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Ayuhat tullabi wat talibat, kaifa halukum wa kaifa halukunna? La'allakum ala sihhatin wa afiyatin wa ala inayatillahi wa ridah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah taala pertemuan pertama di kuartal 2 ini pembelajaran tentang PAI terkait dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di layar. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akhlak anak-anakku semuanya, tentu kita ketahui juga ternyata kita harus ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Tentu hal inilah salah satu tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allah mensifati atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang begitu mulia. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada dalam akhlak yang sangat mulia. Dan juga bunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak beliau itu seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa beliau adalah memiliki akhlak yang begitu mulia. Oleh karenanya sangat sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi kita sebagai para penuntut ilmu, untuk mengetahui akhlak-akhlak. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga akhlak kita sesama manusia. Sesama manusia. Sangat satu kesalahan tatkala seorang mengatakan kita percuma beribadah kepada Allah, namun kalau akhlak kita jelek, akhlak kita kepada teman buruk, akhlak kita kepada tetangga tidak sopan. Ada benar ada salahnya perkataan ini? Ya, percuma kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata kita harus menggibah, harus namimah dan yang semisalnya, maka akan terhapuslah semua pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harus ada akhlak kita akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita utamakan, dan akhlak kita sesama manusia harus sangat diperhatikan, jangan sampai kita menyakiti sesama muslim. Yang pertama kali kita harus mengetahui akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang seperti apakah yang kita harus berakhlak dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dan lihat di layar. Yang pertama, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Kita lihat dan kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu ilaihi turja'un." Di sini innal ladzina ta'buduna min dunillah, dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak bakalan bisa memberikan kita rezeki. Fabtaghu indallahi rizqa, maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, berharaplah rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'buduh, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, washkuruh, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin, "Innal masajida lillah." Sesungguhnya masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah kalian menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Baik. Berikutnya, walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki sehelai kulit ari. Sedikit dari kulit ari. Kulit ari sangatlah tipis. Kulit ari sangat tipis. Dan orang-orang yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat memiliki setipis kulit ari. Bayangkan. Wa in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kita meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'unahum. La yasma'una du'aakum. Mereka tidak bakalan bisa mendengar doa-doa kita. Walau sami'u, kalaupun mereka pun dapat mendengarnya, mustajabu lakum. Niscaya mereka tidak dapat memberikan apa yang kita minta, alias tidak dapat mengabulkan apa yang kita doakan. Oleh karenanya, mari tatkala kita beribadah, kita perhatikan suatu hal yang harus ada tatkala kita beribadah. Yang pertama, al-ikhlas. Hendaknya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah, pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tercantum dalam surah Al-Bayyinah yang tentunya anak-anakku semuanya sudah menghafalnya. Surah Al-Bayyinah. Insyaallah kalian sudah hafal semuanya. Berikutnya, tatkala kita beribadah, hendaknya hilangkan rasa riya. Hilangkan rasa sum'ah. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya suatu hal yang sangat mengkhawatirkan kalian, yaitu tentang syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sum'ah war riya, yaitu riya dan sum'ah, atau sum'ah dan riya. Apa itu? Sum'ah itu adalah mendengarkan suatu perbuatan amalan soleh yang kita kerjakan. Seperti misalkan kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, sesuai dengan makharijul huruf yang baik dan tepat, bahkan irama yang begitu indah. Dan tatkala kita mendengar Al-Quran, tatkala kita membaca Al-Quran, sengaja kita perdengarkan itu agar orang lain mengetahui bahwa kita memiliki suara yang indah. Kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan fasih, agar orang lain dengar. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala dengar, tapi agar orang lain dengar. Inilah yang disebutkan dengan sum'ah, dan ini adalah termasuk syirik kecil kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan ini. Sum'ah. Dan juga riya. Riya itu memperlihatkan amalannya kepada sesama manusia atau yang lainnya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Hal ini yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjerumus dalam akhlak yang buruk. Dan ini termasuk akhlak yang buruk kalau kita terjerumus ke dalam syirkul asghar ini. Karena kita tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sekutu segala sesuatu apapun. Berikutnya menjauhi syirik. Tentu syirik terbagi dua, insyaallah kita sudah ketahui bersama, syirkul asghar dan syirik akbar. Dan tentu di sini yang dimaksud adalah syirkul akbar. Yang berikutnya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan dengan sesuatu apapun. Seperti orang yang menyembah kuburan, meminta kepada pohon-pohonan yang besar, atau meminta kepada
berhala-berhala yang ada atau sesuatu yang dikeramatkan oleh sekarang kebanyakan manusia, itu termasuk syirik-syirik yang Allah Subhanahu wa taala murka, yang tidak Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru ay la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Kemudian berikutnya yang harus perlu kita ketahui anak-anak semuanya, yaitu sesuai dengan yang di layar, tolong diperhatikan, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan seagung-agungnya. Dengan seagung-agungnya. Bahkan seharusnya relalah kita meninggalkan tempat-tempat tidur kita untuk salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di semua orang itu pada tidur. Itu menunjukkan kebuktian kita cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubahum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan mereka orang-orang yang beriman adalah jauh, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka meninggalkan tempat tidurnya, yad'una rabbahum, mereka beribadah, memohon, bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap, dan segalanya di situ. Itu menunjukkan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka. Tatkala kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku semuanya, maka seyogianya kita sebagai seorang muslim dan penuntut ilmu harus lebih daripada itu untuk bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam melaksanakan kebaikan. Tatkala azan sudah berkumandang, maka harusnya sesegera mungkin tinggalkan aktivitas dan segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dari lisan para muazzin. Selanjutnya, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Bentuk apapun kemaksiatan, kita jika benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan meninggalkan kemaksiatan tersebut dan tidak takut kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak takut kepada makhluk-makhluk. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Bahkan dari diri kita pun kita harus korbankan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita lihat tatkala sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata sahabat Umar, "la anta ahabba ilayya min kulli syai'in." Sesungguhnya engkaulah yang lebih aku cintai daripada segala sesuatu, dari anaknya, dari istrinya, hartanya, dan segalanya. Illa min nafsi, kata Umar, kecuali dari diriku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kata illa min nafsi, Rasulullah pun langsung mengatakan, "La, wahai Umar, tidak wahai Umar, walladzi nafsi biyadi." Dan sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "Akunu ahabba ilaika min nafsik." Sungguhnya akulah yang lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.
Akhirnya pun Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai dirimu daripada diriku sendiri, kata Umar. Rasulullah pun mengatakan, al-an ya Umar, al-an. Sekaranglah wahai Umar, sekarang sempurnalah cintamu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Dan jika engkau mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya, marilah kita benar-benar memurnikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar betul-betul akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul mulia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ke tema berikutnya, masih tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tugas dan latihan insyaallah tidak terlalu banyak. Yang pertama, hafalkan dalil tentang akhlak yang telah dipaparkan. Kemudian kedua, tuliskan 4 akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup.